Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah makalah pemerataan teori ekonomi mikro yang saya hormati Bu Mei Santi MSy selaku pembimbing dalam menyusun makalah ini. Saya di sini akan membahas pemerataan pendidikan di Indonesia, lalu pemerataan bantuan sosial adanya COVID-19. Yang pertama adalah membahas pemerataan sosial. Pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan di Indonesia pertama kali secara formal diupayakan oleh pemerintah semenjak tahun 1984 dengan program wajib belajar 9 tahun mulai tahun 1994. Tahapan selanjutnya dengan pemberian beasiswa melibatkan partisipasi masyarakat. Sejalan dengan hal ini, pemerintahan mengeluarkan program bantuan operasional sekolah atau disingkat dengan dana BOS. Lalu kondisi pemerataan di Indonesia terus berbenah setelah resmi memiliki presiden baru, yaitu Joko Widodo dan wakil presiden Yusuf Kala. Beberapa program pun diluncurkan. Tepat tanggal 3 November 2014 tahun lalu, Presiden Jokowi meluncurkan program perdana, yaitu KIS, Kartu Indonesia Sehat, lalu disusul dengan Kartu Indonesia Pintar atau KIP, dan lalu juga meluncurkan Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS di 5 kantor pos di Jakarta, yakni kantor pos baru, kantor pos Kebon Bawang, kantor pos dan sebagainya. KIP sendiri sebanyak 230 anak usia sekolah di DKI Jakarta menerima program ini. Pada peluncuran tahap awal, KIP sendiri merupakan kartu yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang ingin menyekolahkan anaknya yang berusia 7-18 tahun secara gratis. Tujuan diluncurkan KIP, program ini sendiri ditujukan untuk menghilangkan hambatan ekonomi siswa untuk bersekolah sehingga nantinya membuat anak-anak tidak lagi berpikir untuk berhenti sekolah. Selain menghindari anak putus sekolah, KIP juga dibuat untuk bisa menarik kembali siswa yang telah putus sekolah agar kembali bersekolah. Bukan hanya tentang biaya administrasi, program ini juga bertujuan untuk membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran. Ya, itu pemerataan yang saya bahas di makalah ini. Hanya di KIP saja ya, bab KIP. Lalu pemerataan sosial. Pemerataan sosial di masa pandemi ini berlangsung di Indonesia menimbulkan banyak dampak terhadap nafkah masyarakat luas, dari omsetnya yang turun, dirumahkan, bahkan diberhentikan di pabrik atau di tempat kerjanya. Untuk meringankan beban publik, Presiden Joko Widodo baru ini meluncurkan kartu prakerja. Selain bantuan intensif untuk membantu masyarakat pekerja dan pengusaha kecil mikro terdampak COVID-19. Masyarakat ada yang sudah menerima bansos dan ada yang belum menerima karena memang mereka mendapatkan di garis miskinan tapi rentan miskin. Karena bansos itu tergenting, sementara itu kartu prakerja bersifat self-targeting, lebih meratakan bantuan dari pemerintah, maka didahulukan kepada mereka yang tidak menerima bansos. Jadi di kartu prakerja itu ada persyaratan waktu masuk, itu administrasinya itu sangat lengkap dan tidak bisa
kalau sudah menerima bansos itu di KTP-nya kan ada setor KTP, jadi tidak bisa masuk atau tidak bisa menerima bantuan dana insentif di kartu prakerja. Kesimpulan dari makalah yang saya bikin adalah pemerataan pendidikan dan sosial menjadi hak kewajiban bagi seluruh warga negara. Pemerintah melalui perundang-undangan mengatur sedemikian rupa agar warga negara memperoleh kesempatan pendidikan. Namun demikian persoalan silih berganti mengiringi usaha dalam mewujudkan pemerataan pendidikan tersebut. Demikian ini makalah yang saya buat, mohon diberikan masukan mengenai materi saya agar di kemudian hari atau makalah selanjutnya saya dapat memperbaiki makalah dan lebih lengkap lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.